awal kadang-kadang kalau kayak gitu emang kita balikin sama riset. Oh gitu. Jadi benar-benar kayak user experience aja gitu. Lo kalau ada risetnya ya kita bisa bilang target market lo sukanya begini, ya terserah lo gitu. Lo mau laku apa enggak. Tapi kalau gue sih selalu balikin ke data yang ada gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kita habis ngedesain, kita kirim gitu ke masyarakatnya dulu gitu. Mungkin kita tes beberapa orang. Kalau beberapa orang ngeresponnya dengan baik ya biasanya sih oke gitu. Jadi biasanya kalau dapat klien yang nyebelin gitu, biasanya kita bantu dengan data. Oh gitu. Jadi Ya kita kita kasih lempar lihat aja data data. ya. Ya abis itu terserah lu gitu, lu mau ngambil mau enggak deh. Gue udah punya data gitu, lu mau apa gitu kan. Nah, Ya kalau lu nggak mau itu ya udah. Nah, kalau misalkan seharian nih kan ngajar nih di Apple Developer Academy. Ini nih apa sih? Kayaknya nggak banyak orang Indonesia tahu deh. Maksudnya kayak gue sendiri baru tahu pas. Jadi kemarin waktu AD kan gue sempet nyeleksi juga tuh ngeliat video Mbak Aziz Apple Developer Academy di Indonesia. Gue kaget juga kan. Maksudnya apa sih ini benernya? Oke, so Apple Developer Academy yang kayak tadi gue bilang adalah institusi kerjasama institusi dengan Apple. Jadi kayak contohnya di Indonesia ada 3, di Jakarta, Surabaya, sama di Batam. Oke. Nah, apa namanya? Kalau di Indonesia, kalau di Jakarta kerjasamanya sama Binus, kalau di Surabaya kerjasama sama Ciputra, kalau di apa namanya? Batam kerjasamanya sama Infinite. Nah, di situ kita basically ngajarin proses lengkap yang dapat strukturnya dari Apple mengenai ngedevelop aplikasi gitu. Dan ini full, jadi mulai coding, dari desain, dari professional growth, semuanya lo pelajarin selama 9 bulan. Oh, Nah, oke. yang menarik adalah sekolahnya gratis. Oh ya? Belum baru tahu. Oh, belum tahu beneran. Kalau gratis mah gue datang ke Jakarta deh. Lo bisa di Batam kali. Ngapain juga jauh-jauh. Oh iya juga sih. Seru. Ya, tapi deketan Iya. deketan Jakarta mah dari Batam. Oh gitu ya? Iya, kita Tapi 40 Batam, bat bat Batam deket sama Singapura. bisa juga ya. Terus jelasin lagi dong Mbak Gi, Mbak Sih Jadi, kayaknya jadi, mana jadi semua sekolah Apple Developer Academy baik yang di Jakarta, Surabaya, sama Batam itu gratis. Apa namanya, lo hanya mengikuti basically ujian dan kalau lo lulus lo diterima dan lo mesti komit waktu lo selama 9 bulan. Oke. Cara sekolahnya lebih kayak kerja sebetulnya. Jadi kita menggunakan sistem, dan kayaknya lo familiar sama ini, challenge based learning. Ya. Dan itu udah dan kita pakai basically struktur itu gitu. Oke. Kalau misalkan ini contoh kayak gue mau masuk ke sekolah itu syaratnya apa? Saya kayak apa dia harus basic codingnya harus tahu, dia harus Enggak. desain. Jadi nggak perlu background coding apa desain, walaupun dilihat tentunya ada tesnya, tapi nggak perlu punya background coding apa desain. Batas umurnya hanya 18 tahun. Jadi murid gue tertua kemarin tuh 56 tahun. Gitu. Udah. Masih bisa, iya. Dan kita ada yang waktu itu dapat background sastra Jepang, ada yang kedokteran, ada yang banking gitu. Jadi nggak perlu, nggak Keren perlu banget. background coding. Biasanya sih abis dari tes yang online kita kirim, tesnya emang online. Abis itu sebelum COVID sih kita abis itu ada interview. Oke. Interview sama apa namanya calon-calon ini, proses seleksi lah ya gitu, dan baru habis dari proses interview dilihat portfolio ini maksudnya kalau lo dulu CV lah, kalau misalnya nggak punya background coding apa desain, atau kalau ada background coding dilihat beberapa portfolio, kalau ada background desain dilihat portfolio juga, kalau backgroundnya bisnis mungkin dilihat kalau punya website bisnisnya atau apa gitu. Jadi portfolio apapun. Gitu. Udah deh habis diterima. Cuman
Waktu tahun pertama, ini kan tahun ketiga kita ya. Tahun pertama itu yang daftar, kalau Jakarta ya aku nggak tahu Surabaya atau Batam. Tapi kalau Jakarta yang tahun pertama tuh yang daftar cuma kayak 400 orang. Seat kita cuma ada 200 orang Oh ya. gitu. Oh, Sorry, kok 200, maaf, 100. Ada 100 orang. Eh, Kemarin sih terakhir waktu yang cohort ketiga yang daftar hampir 3.000. buset, terus yang terima 100. Iya, Gila, gimana nyeleksinya? lumayan capek. Nah, terus, Tapi jadinya memang keren-keren, teman-teman sekarang yang lagi belajar tuh keren-keren banget. Apa maksudnya? eh Ya karena proses seleksi yang cukup ketat ya, ya, gitu. Sama sekolah tentunya dibekalin oleh laptop dan iPhone ya, oke. gitu untuk sama pembelajaran ya. Nanti dibalikin lagi sih, tapi ya jadi sama proses sekolah lancar lah gitu loh. Oh gitu. Terus untuk degree-nya dia non degree berarti ya statusnya ya? Not agree. Enggak, Degree. ya. This is kayak sertifikat aja ya. Ya. Terus setelah dari mereka sekolah di situ, apakah mereka bisa oke berarti langsung direct bantu Apple buat develop itu atau Nggak ada urusan sama institusi. Ini basically pembekalan buat diri lo aja, tapi lo artinya udah punya bekal untuk ngedesain atau lo bisa mendevelop dengan platformnya iOS, OS oke. gitu. Nah, kayak kemarin tuh kayak tahun pertama kita cohort 1 itu hampir 90% diterima oleh industri. Oh ya, Karena jarang banget yang bisa ya di platform betul. OS. Jadi pada kerja di Bukalapak, Tokopedia, Dana, Keren kayak banget. gitu, seru. Jadi dan di lini manapun ya, nggak cuma di coding, ada yang di product manager, ada yang di mana-mana gitu loh. Jadi karena memang mungkin platform OS di sekolah belajarnya baru dikit, di sini jadi full banget dan bener-bener ngerti banget kan gitu. Karena kita kan full OS aja gitu. Oke, kalau melihat anak-anak yang udah, maksudnya yang lagi belajar atau yang udah selesai, kira-kira daya saing kita buat ke global gimana sih menurut pandangan Mbak Aziz sendiri? Oke kok, oke, oke banget. Maksudnya kita sebetulnya human resource kita tuh keren-keren loh gitu. Tapi memang butuh banyak mentoring dan butuh apa. Tapi gue sih nggak tahu abis COVID nih ya, teman COVID nih agak-agak gila. Iya. Tapi kalau kalau dilihat tanpa COVID sih gue optimis banget dalam 3-4 tahun kita bisa ngelihat, atau 5 tahun, 3-4 tahun lah gitu, kita bisa ngelihat yang potensi going global lah kalau emang dapat chance-nya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Iya, iya. Jago-jago kok. Kemarin tuh yang ada aplikasi yang waktu cohort 2 yang keren tuh bikin aplikasi untuk belajar bukan ngebantu orang buta apa namanya ngebaca. Jadi gini, kalau kalau pakai Google kan dia mesti nge-scan baru bisa dibaca gitu kan. Bisa keluar nih suaranya. Tapi kan kalau lo buta, lo belum tentu bisa ngedirect, lo Lihat ngerti ya. nggak, megang barang sama Ya, betul. ngedirectnya. Betul. Nah, jadi ini aplikasi ini ngebantu itu banget gitu untuk memposisikannya dan akhirnya bisa kebaca. Dan bisa masukin keyword, misalnya packaging obat, misalnya dia alergi sama penicillin misalnya. Jadi dia begitu scan, nanti dia cuma nyari ada kata penicillin nggak di ingredientnya. Nanti aplikasinya ngomong nggak ada penicillin Ih, keren gitu. banget. Iya, keren. Anak-anak kita lumayan keren, seru-seru Ya, keren. gitu. Tapi memang belum ada yang karena ya menjadi startup nggak gampang banget ya gitu. Jadi Ya. banyak yang cari pengalaman kerja dulu, which is good. Akhirnya kerja dulu di mana dan tapi who knows, habis mereka punya pengalaman kerja dan mereka udah punya bekal dan apalagi ada beberapa ide yang menarik, who knows in 3-4 years mereka mungkin try to build something ya. Ya sih. Ini kira-kira pemerintah tahu nggak sih ada kayak ginian? Tahu dong. Kita berapa kali graduation datang bapak-bapak menteri itu Ya. gitu. Kira-kira kan maksudnya kayak Datang. mereka kenapa nggak cari-cari kayak gini? Maksudnya kayak mereka susah banget kayak misalkan online learning ya, kayak online learning di pemerintah. Jadi gue tanya sama sepupu gue nih Mbak Zi,
Jadi lucunya adalah COVID ini mereka dapat tugas dari WA. Jadi si guru tuh ngefoto, jadi mereka bikin grupnya itu terus nanti gurunya fotoin tugasnya di buku. Nanti kerjanya nanti kumpul di sekolah, setiap hari Senin harus kumpulin semua tugas. Lucu nggak sih? Ya, tapi kan nggak semua orang punya uang untuk beli laptop ataupun bisa online. Kita mesti ngelihatnya, menurut gue ya, Nah, maksud gue kalau international school tentunya, ya maksud sih. gue pasti anak-anaknya mampu atau orang tuanya Ya. mampu untuk beliin laptop dan bisa kerja. Kayak ponakan gue sih udah kayak gue tiap hari duduk depan komputer dan nge-zoom gitu kan sama guru-gurunya gitu kan. Gitu. Ya biar gimana gadget masih mahal ya di Indonesia. Kayak teman gue kasihan gitu. Akhirnya setiap hari berebutan sama anaknya. Dia mesti kerja pakai laptop, anaknya mesti sekolah pakai laptop, bininya mesti kerja juga jadi nggak bisa minjemin laptopnya ke anaknya. Jadi kayaknya sih bukan pemerintah nggak tahu, tapi juga daya beli kita terhadap gadget juga masih minim ya gitu. Nah ini yang agak sulit sih gitu. Dan belum koneksi. Gue ngajar 100 orang. Iya. Gue ngajar 200 orang, 100 pagi sama 100 siang. Ini buat Iya. apa developer academy? Mereka semua punya laptop dong, ya Ya. kan? Mereka semua punya iPhone gitu. Dan di Apple Developer gara-gara COVID ini kita juga membekali mereka sama eSIM. Jadi kalau mereka dapat koneksi lah gitu. Tapi kan eSIM belum tentu di daerah mereka oke apa enggak. Itu yang tangtong. Dan lu frustasi ngeliatin Zoom gitu kan yang, are you okay? Terus mukanya yang diam gitu doang. Terus lo kayak, aduh, gimana nih? Infrastruktur kita juga kadang-kadang, wah, gue kemarin kayak Iya, gue kemarin mati wifi 2 hari, gue mesti ngajar, gue bingung banget. Akhirnya pakai Telkomsel gue juga pelan gitu. Gue kayak, aduh, kita ini gimana? Susah masih lah. Ya, tapi kemarin kan gue tuh ikut conference juga tuh via online sama Nur Aini tuh kan. Jadi ada 2 guru itu dia presentasiin kelas online dia, terus mereka ngejelasin masalah SLS gitu sih di Singapura. Dan katanya website itu dibuat oleh pemerintah untuk seluruh sekolah di Singapura. Keren nggak? Jadi Iya, basic ya. tuh kayak web gitu kan, di pemerintah nyediain semuanya di situ. Ih, keren banget kan. Kayaknya di Indonesia ada kayak gini, keren juga ya. Iya, tapi kita juga kan sistem pendidikannya beda-beda. Iya sih. Nah, itu juga jadi Gue permasalahan. nggak tahu, iya, gue nggak tahu setahu gue kayak Singapura nggak sebeda-beda kita. Kita Iya. antara tingkat apa namanya sekolah SD nasional, Internasional, SD, iya, private, ya. iya, kayak agak sulit sih. Gue rasa sebetulnya kita punya keren loh. Maksud gue kayak ruang guru menurut gue keren Iya, benar-benar. gitu dan itu kan ngebantu banget gitu. Cuman Yes. emang again akses internet belum Yes. tentu semua punya, nggak kayak kalau gue sih jangan bandingin sama Singapura deh, karena Singapura kecil, ngontrol orangnya juga gampang. Lu berapa sih penduduknya lebih banyak Jakarta daripada kita, gitu kan? Iya Lah juga ya. kita berapa ratus juta orang gitu, Gila, hampir 300. dengan pulau yang berbeda-beda. Lu sama gue aja sekarang ngobrol di pulau yang berbeda, gitu kan? Asli. Jadi kasihan sih gue kalau kayak gitu terus terang dibandingin zaman dulu kan gue kuliah di Amerika gitu ya. Gue melihat perkembangan Indonesia sih menurut gue jauh pesat kok. Kita tuh slowly tapi surely kita lumayan berkembang Ya, banget kok. Ada full kok basir lah kalau orang Indonesia ngomongnya. Iya dan to be honest gitu ya banyak loh maksud gue teman-teman gue yang zaman dulu gue kuliah masih belum bisa pakai email gitu yang seumur-umuran gue gitu. Dan Oh iya? sementara kalau banget Ya Tuhan. gitu. Dan sebenarnya maksud gue gini, orang tua gue aja udah bisa lah paling nggak nyokap gue bisa nge-zoom dan segala macam itu kan maksud gue menunjukkan bahwa bangsa kita lumayan lah gitu, advance lah ya gitu. Nyokap gue udah buat she is 70 gitu. Oh, Nah itu bisa pakai Zoom gitu kan. So it's cool kan. ya, ya. Nah ini temen gue di Amerika seumuran gue kagak bisa pakai email, gue mesti telepon kan ngaco gitu kan.
Nah, gue nggak heran sih, maksud gue Amerika sampai kena COVID begitu banyak, gue udah mati, iya emang orangnya bego-bego semua gitu. Asli. Asli sih, bener. Gitu.